Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Episode kedua seri Gensoki Season 2 akhirnya rilis juga. Seperti biasa, di sini kita akan membahas episode terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode kedua ini dibuka dengan Ryo yang menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di akhir episode sebelumnya. Ryo menjelaskan hubungan spesialnya dengan Aisyah dan mengapa Aisyah sangat lengket dengan Ryo. Di sini Aisyah menjelaskan bahwa tidak hanya Ryo, ia juga bisa mengisi energinya dari Miharu, karena ternyata energi sihir Miharu juga lumayan banyak. Nah, sedikit spoiler, alasan kenapa Miharu juga memiliki banyak energi sihir itu karena ia adalah reinkarnasi dari Dewa Bijak Lina. Belum lagi Aisyah juga adalah ciptaan Lina. Jadi sejak awal mereka berdua memang sudah cocok. Oke, lanjut, Ryo kemudian membagi kamar dan mereka pun ke kamar mereka masing-masing. Tak lama setelah Ryo masuk kamar, Celia mendatanginya dan mereka pun mengobrol. Di antaranya yang menarik, Ryo mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang reinkarnator. Nah, di sini ada salah satu scene yang ditunggu-tunggu yang ternyata kena skip di versi animenya. Pada light novelnya, di malam pertama setelah Ryo berhasil menyelamatkan Celia, Ryo dan Celia sebenarnya tidur bareng. Nah, sangat disayangkan scene ini ternyata kena skip di versi animenya. Oke, lanjut, setelah itu scene kemudian berpindah memperlihatkan pembicaraan Reis dan Charles. Charles yakin bahwa Alfred telah memusnahkan Ryo. Sementara Reis di sini lebih tahu kejadian yang sebenarnya. Ia sangat yakin bahwa Ryo dan Aisyah berhasil kabur. Mereka lanjut membicarakan tentang pahlawan. Disebutkan bahwa seorang pahlawan juga telah terpanggil di kerajaan Beltram. Nah, yang dimaksud di sini adalah pahlawan petir Shigekura Rui, yang kemungkinan belum dimunculkan di season kedua ini, sesuai yang kita bahas di pembahasan opening dan endingnya kemarin. Kalau di light novelnya sih, Rui sebenarnya debut ketika arc penyelamatan Celia. Jadi yang mengejar Ryo saat itu tidak hanya Alfred, tapi juga ada Rui. Oke, lanjut, Reis dan Charles kemudian menyinggung mengenai pahlawan lainnya dari Beltram. Nah, yang dimaksud di sini adalah Hiroaki. Jadi kondisinya saat ini kerajaan Beltram terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu kerajaan Beltram dan ada kubu restorasi. Kubu kerajaan Beltram saat ini diwakili oleh Christina dan Duke Arbor, sementara kubu restorasi diwakili oleh Flora dan Duke Huguenot. Nah, Beltram ini memiliki dua batu suci. Satu dipegang Christina yang kemudian memanggil pahlawan petir Rui, satunya lagi dipegang Flora yang kemudian memanggil pahlawan air Hiroaki. Lanjut, Reis kemudian menyinggung Liselot. Tapi Charles di sini menganggap remeh Liselot karena umurnya yang masih 15 tahun. Di sisi lain, Reis tahu bahwa Liselot ini lumayan merepotkan dan tak bisa dianggap remeh. Ia kemudian merencanakan sesuatu untuk mengatasinya. Setelah itu scene pun berpindah memperlihatkan Hiroaki yang terpanggil sebagai pahlawan di kubu restorasi. Flora dan Duke Huguenot sebagai perwakilan dari restorasi menyambut sang pahlawan. Nah, di scene ini ada sedikit detail yang menarik. Di kamar Hiroaki sebelum ia terpanggil ke Isekai, kita bisa melihat cover light novel terbitan HJ Bunko lainnya, penerbit yang sama dengan light novel seri Gensoki. Yang di sebelah kiri adalah volume pertama dari light novel Eiyu Tokenja, dan yang di sebelah kanan adalah volume pertama dari light novel Kutabire Sarariman. Oke, lanjut, scene pun kembali ke POV Ryo. Ryo dan Aisyah membawa Celia dan Miharu untuk shopping. Selagi para cewek sibuk milih baju, Ryo berkeliling untuk mencari info tentang Satsuki dan Takahisa. Oh iya, by the way, seperti yang terlihat, Celia dan Miharu mengubah penampilan mereka. Alasan Miharu mengubah penampilannya adalah karena rambut hitamnya yang langka dan mencolok di area astral. Sementara Celia, alasannya adalah karena saat ini ia masih dalam pencarian setelah diculik oleh Ryo. Celia juga memiliki nama samaran, yaitu Cecilia. Setelah selesai berbelanja, mereka pun kembali ke rumah batu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Liselot dan maid-nya, yaitu Arya.
Di sini Arya melaporkan bahwa masih butuh waktu lagi hingga penutupan perbatasan dicabut. Nah, maksudnya apa? Jadi seperti yang kita tahu, Liselot yang merupakan pemimpin kota Amande dari kerajaan Galar diundang ke Beltram untuk menghadiri pernikahan Celia. Karena serangan Rio yang menculik Celia, saat ini Beltram menutup wilayah perbatasannya. Tujuannya sih agar Rio nggak kabur ke negara lain. Mereka nggak tahu kalau Rio aslinya bisa terbang. Nah, karena perbatasannya sedang ditutup, maka Liselot juga tak bisa pulang ke wilayahnya untuk sementara. Ia harus menunggu hingga perbatasan dibuka kembali. Liselot dan Arya kemudian membicarakan sedikit tentang Celia yang diculik. Nah, di sini terungkap bahwa Arya, mate dari Liselot, itu dulunya adalah sahabat Celia saat mereka di akademi. Lanjut, scene pun berpindah kembali ke POV Rio. Di sini kita bisa melihat penampilan baru Celia, Miharu, Aki, dan Masato. Nah, untuk episode kedepannya kita akan sering melihat mereka dalam penampilan ini. Lanjut, nah di sini Rio menjelaskan bahwa ia belum menemukan info apapun tentang Satsuki dan Takahisa. Alasannya adalah karena pihak kerajaan memang belum mengumumkan keberadaan pahlawan mereka. Tapi meskipun begitu, Rio yakin bahwa mereka berdua dipanggil sebagai pahlawan. Oh iya, by the way, di sini Rio juga menyinggung bahwa Miharu, Aki, dan Masato sebaiknya belajar bahasa astral. Jadi untuk ini kemungkinan tetap sesuai light novelnya. Translate instan yang kita bahas di episode sebelumnya itu hanya untuk sementara hingga mereka semua bisa bahasa astral. Ini lebih masuk akal karena nantinya Miharu, Aki, dan Masato akan dibawa ke desa Ro. Kalau mereka gak belajar bahasa astral, maka tanpa translate Aisyah, mereka hanya bisa pelanga-pelongo dan gak bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari desa Roh. Lanjut, di tengah pembicaraan Aisyah kelaparan. Semua orang pun bergerak untuk memasak. Dan episode ini pun ditutup dengan scene makan bareng. Nah, jadi mungkin itulah pembahasan untuk episode kedua seri Gensoki season kedua ini. Untuk episode selanjutnya berjudul Rumah yang Diincar. Kemungkinan ini menceritakan tentang Reis yang mulai bergerak dan mengincar rumah batu milik Rio. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.